Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Nuraida. I'm from class C. My student number is H012238, and the purpose of making this video is to fulfill the final assignment of the Semantics and Pragmatics course. And today I will present material about these courses and culture in pragmatics. So I will start with the uh, definition of pragmatics. So, what is definition of pragmatics? Jadi pragmatics adalah studi tentang bagaimana makna diinterpretasikan oleh pembicara atau pendengar dalam konteks tertentu. Berbeda dengan semantik yang hanya fokus pada makna literal, pragmatics memperhatikan faktor kontekstual seperti hubungan sosial, budaya, dan situasi. Ada tiga konsep utama dalam pragmatics. Yang pertama adalah konteks atau situasi dan latar belakang yang mempengaruhi interpretasi. Lalu yang kedua adalah speaker meaning atau makna yang dimaksudkan oleh pembicara yang seringkali melibatkan implikasi. Lalu yang ketiga adalah interpersonal communication atau cara bahasa digunakan untuk membangun dan menjaga hubungan sosial. So I will explain the next slide. It's about discourse in pragmatics. Jadi discourse atau wacana dalam pragmatics itu merujuk pada penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, baik dalam bentuk teks, percakapan maupun ujaran. Ada beberapa aspek penting dalam discourse. Yang pertama adalah struktur wacana atau discourse structure yang di dalamnya terdapat kohesi atau cohesion atau elemen-elemen yang menghubungkan teks secara gramatikal atau leksikal. Contoh kalimatnya adalah the boy picked up the ball, he threw it to his friend. Jadi pada kalimat ini menggunakan konjungsi sebagai penghubung pada kalimat. Lalu yang kedua adalah coherence atau koherensi atau hubungan logis antar bagian teks. Contoh kalimat koherennya adalah the boy is tired, he didn't sleep well last night. Dan contoh teks tidak koherennya adalah the boy is tired, it's sunny outside. Jadi terdapat perbedaannya antara teks koheren dengan teks tidak koheren. Lalu yang kedua adalah speech acts. Menurut Austin dan Searle, ujaran tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melakukan tindakan. Yang pertama adalah locutionary act atau ucapan literal. Contoh kalimatnya adalah I promise to help you. Lalu yang kedua adalah allocationary act atau maksud dibalik ucapan. Misalnya berjanji. Lalu yang ketiga atau yang terakhir dalam bagian speech acts ini adalah prolocutionary act atau efek dari ucapan seperti membuat pendengarnya merasa percaya. So, in the next slide, I will explain about culture in pragmatics. Jadi, budaya mempengaruhi cara seseorang berbicara, mendengar, dan memahami bahasa. Dalam pragmatics, budaya memainkan peran besar dalam aspek seperti yang pertama adalah kesopanan atau politeness. Menurut teori Brown and Levinson, ada dua strategi utama. Yang pertama adalah positive politeness. Ini menunjukkan perhatian. Contoh kalimatnya adalah, your presentation was amazing. Lalu yang kedua ada negative politeness. Ini digunakan untuk menghindari ancaman terhadap kebebasan. Contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris ada, could you please help me with this? Lalu yang kedua adalah cross-cultural pragmatics. Ini pada budaya mempengaruhi cara orang melakukan permintaan atau menerima pujian. Permintaan dalam bahasa Inggris, contoh kalimatnya adalah, could you please open the window? Pernyataan ini terkesan lebih sopan dan tidak langsung. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita mengambil contoh seperti kalimat, tolong buka jendelanya. Dalam pernyataan ini lebih langsung tetapi tetap sopan. Lalu dalam menerima pujian, biasanya dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat seperti thank you. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan respon seperti tidak apa-apa, biasa saja. Itu menunjukkan kerendahan hati. Jadi terdapat perbedaan dalam cara menyampaikan pujian dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Oke, slide selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi antara discourse and culture in pragmatics.
konteks budaya dalam wacana. Jadi wacana selalu dipengaruhi oleh budaya. Dalam budaya kolektivis seperti Indonesia, itu komunikasi lebih cenderung implisit dan memperhatikan harmoni sosial. Sedangkan dalam budaya individualis seperti Amerika Serikat, komunikasi lebih eksplisit dan langsung. Lalu strategi diskusi yang dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama adalah budaya barat. Diskusi yang dilakukan lebih terbuka dan menghargai pendapat individu. Sedangkan budaya timur itu mementingkan tentang harmoni dan penghindaran konflik yang lebih diutamakan. Lalu untuk gaya berbicara ada dua, yang pertama adalah high context culture, informasi lebih banyak tersirat. Ini biasanya digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia dan Arab. Lalu yang kedua adalah low context culture, informasi lebih eksplisit. Contohnya Eropa dan Amerika. Lalu untuk next slide atau slide selanjutnya saya akan membahas tentang contoh studi kasus. Studi pertama, dalam budaya Amerika, percakapan dapat langsung. Misalnya, contohnya adalah, would you like to come to my party? Dan responnya adalah, no, I can't make it. Sedangkan dalam budaya bahasa Indonesia, penolakan seringkali lebih tidak langsung. Contohnya, besok bisakah kamu datang? Lalu responnya seperti, nanti saja, atau kita lihat nanti. Lalu untuk studi kasus yang kedua, itu dalam bentuk sapaan. Yang pertama, orang-orang dari budaya barat biasanya menggunakan nama depan untuk menunjukkan kedekatan, sedangkan budaya Asia sendiri seringkali menggunakan nama lengkap atau gelar sebagai bentuk rasa hormat. Okay, we move to the last slide is conclusion. So the conclusion is discourse is a key tool in understanding how language is used in a particular context. Culture provides the frame that shapes meaning in communication. Understanding the relationship between discourse and culture in pragmatics improve cross-cultural communication, competence, and prevent misunderstanding. So I think that's enough from me. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.